Baik, kita lanjutkan kembali dengan Mas Reza. Mas Reza, ini menarik juga nih kalau kita melihat pemeriksaan terhadap Susi ini yang ketiga kalinya. Kita tahu yang pertama Susi ini selalu dicecar oleh hakim untuk berkata jujur, jangan bohong. Kemudian ia mengubah lagi keterangannya dalam BAP sebanyak 3 kali. Kemudian pada persidangan pun juga berubah-ubah. Kalau Mas Reza melihatnya, sebenarnya Susi ini dalam tekanankah, psikologisnya tidak sehatkah atau seperti apa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu ke majelis hakim. Karena tadi majelis hakim saya saksikan langsung mencegat jaksa penuntut umum untuk tidak berlama-lama menggali tentang sifat atau tabiat korban. Ya. Karena yang sedang duduk di kursi pesakitan bukanlah mendiang Brigadir Yosua, tapi Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Itu yang dikatakan oleh hakim, fokus pada terdakwa. Kalau harus dibuat profiling, maka profilinglah tentang terdakwa, bukan profiling tentang korbannya. Apa manfaatnya, apa urgensinya? Oke, itu satu hal. Ya. Kembali ke pokok pertanyaan, apa yang bisa kita nilai terhadap saksi Susi? Sejak sesi pertama pemeriksaan terhadap saksi yang satu ini, saya pahami bahwa majelis hakim sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa saksi Susi ini bukanlah saksi yang kredibel. Karena dia bukan saksi yang kredibel, maka keterangan atau informasi yang dia berikan dianggap tidak valid. Bahkan justru kontraproduktif bagi proses persidangan secara keseluruhan. Tapi uniknya, betapapun saksi Susi ini dianggap sebagai orang yang tidak kredibel alias tidak terpercaya, namun majelis hakim juga meminta yang bersangkutan untuk tetap dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, tetap dihadirkan pada sesi-sesi persidangan berikutnya. Ya. Ini menandakan apa? Saya memperkirakan majelis hakim justru menemukan manfaat dari saksi Susi ini. Karena tanpa harus menggali terlalu dalam, mengupas terlalu kritis, ternyata justru saksi Susi inilah yang akan bisa menggedor, meruntuhkan, atau berperan sebagai validator terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi lainnya. Seolah-olah saksi Susi inilah yang akan bisa meruntuhkan atau menyimpulkan bahwa ada keterangan yang valid ataupun keterangan yang tidak valid. Dengan kata lain, menghadirkan seorang saksi yang tidak kredibel justru tetap harus hadir di persidangan-persidangan berikutnya. Ini memposisikan yang bersangkutan sebagai challenger atau sebagai validator. Mudah-mudahan perkiraan saya ini tepat. Baik, kita masih akan bahas tentang Susi nih Mas Reza, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar khusus kasus Sambo masih akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa.